Halo teman-teman, selamat pagi berjumpa kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman dan selalu dimudahkan rezekinya. Nah, kali ini teman-teman, saya ingin menginformasikan tentang aplikasi di sini namanya Hotbit dan tentunya di sini kita memiliki aset di sana tapi masih nol man. Dan di sini kita tidak bisa melakukan trading. Nah, apakah berita terupdate-nya dari Hotbit ini teman-teman? Dan tentunya bagi teman-teman yang belum gabung silahkan dulu subscribe-nya, subscribe aja karena subscribe itu gratis. Nah, langsung saja tanpa basa-basi teman, kita buka dulu untuk aplikasi Hotbit teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki saldo atau aset di Hotbit seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa install. Dan tentunya jika teman-teman sudah melakukan tambah saldo atau istilahnya punya aset di sini, teman-teman ikut berlari ke sini, kita lihat di trade, teman-teman ya, di fund. Nah, kita ke fund, kita lihat di spot. Nah, di sini saldo saya semuanya nol, man. Nah, di sini semuanya nol, tapi ada nilai tokennya, man. Nah, apakah yang bisa menjadi kenalan, man ya? Aset kita dibukukan untuk saat ini. Nah, seharusnya ini isi nilai teman ya, isi nilai bukan nol. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya di sini ada kendala tentunya di Hotbit untuk saat ini teman. Kita lihat saja di sini trade tidak bisa, arti istilahnya trading pun tidak bisa. Nama saldo tidak bisa, menjual pun tidak bisa teman. Buy and sell tidak bisa teman. Nah, ini adalah pengumumannya teman. Nah, setelah kita cek-cek di sini beritanya bisa nanti teman cek di ini di webnya yang ini teman ya. Nah, pengumumannya seperti ini teman. Langsung saja kita bahas. Nah, seperti ini. Nah, tadi saya sudah coba buka di Google Chrome teman. Bahwasanya di sini beritanya seperti ini. Pengguna Hotbit yang terhormat, kami benar-benar berterima kasih atas kesempatan Anda. Kami memahami bahwa 2 minggu terakhir ini sangat sulit bagi Anda. Saat ini sudah ada kemajuan yang signifikan dan ini dia. Kemarin, semua korban Hotbit yang terlibat dalam pendidikan telah kembali ke rumah dengan selamat. Jadi kami telah memperoleh rincian lengkap dari kasus ini, teman. Nah, inilah pengumumannya, teman. Alasan kasus ini, mantan anggota tim Hotbit bergabung dengan proyek GameFi atau GameDeFi secara pribadi pada tahun 2021. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan internal Hotbit. Nah, jadi seperti itu teman, ada karyawannya atau anggotanya dari Hotbit tersebut mungkin sini teman yang ikut bergabung dalam suatu game dan mungkin dia menggunakan dananya mungkin seperti itu maksudnya teman. Dan tentunya di sini adalah sangat bertentangan dengan aturan internal di Hotbit teman-teman. Nah, setelah menerima laporan kasus dari pengguna di negara tertentu, otoritas penegak hukum mulai menyelidiki proyek GameFi atau GameDeFi. Selama penyelidikan, Departemen Penegakan Hukum menemukan bahwa seorang pria memainkan peran kunci dari proyek GameFi, bekerja untuk Hotbit. Yang kedua, Hotbit adalah yang pertama mendaftar token proyek dan volume perdagangannya cukup tinggi. Nah, jadi dia menggunakan mungkin di sini menggunakan volume perdagangan yang cukup tinggi, teman-teman. Jadi otoritas penegak hukum berasumsi bahwa Hotbit mungkin menjadi pendukung utama di balik proyek GameFi ini dan oleh karena itu meluncurkan penyelidikan terhadap Hotbit. Nah, seperti teman ya, karena mungkin terlalu banyak volume perdagangan yang diambil dari dananya Hotbit, jadi diselidiki oleh penegak hukumnya, teman. Nah, setelah itu, tim Hotbit terdesentralisasi secara global, namun 4 anggota, termasuk salah satu pemegang saham utama Hotbit, pemegang saham utamanya, kami menyebutnya domba, bertempat tinggal di negara tempat kasus dilaporkan. Jadi penegak hukum membawa mereka pergi pada akhir Juli untuk penyelidikan. Pada saat yang sama, penegak hukum membekukan berbagai akun pribadi domba. Nah, ini dianggap saja teman namanya domba, mungkin itu bukan domba aslinya teman. Tetapi di sini diumpamakan bahwa untuk yang pemegang saham utama Hotbit ini melakukan tindakan untuk ikut di GameFi dan melakukan perdagangan cukup besar, termasuk akun pribadinya di bursa kripto besar, yang menyebabkan masalah likuiditas untuk Hotbit. Nah, jadi alasannya adalah akun tersebut tidak disimpan dengan aset pribadi dombanya, tetapi dengan aset Hotbit yang digunakan untuk market making atau istilahnya disebut MM. Pada hari-hari awal Orbit, tim MM telah menggunakan akun pribadi domba dengan tarif yang lebih baik, yang dapat membantu MM menyediakan likuiditas yang lebih baik kepada Hotbit. Karena volume transaksi Hotbit yang cukup besar, market making itu perlu menyimpan jumlah besar aset di akun. Pembekuan akun secara langsung mencegah aset kripto terkait yang disimpan di dalam dikembalikan ke Hotbit, sehingga tidak dapat memenuhi permintaan penarikan untuk semua pelanggan. Selain itu, dengan tidak adanya 4 anggota kunci, pertukaran tidak dapat berjalan secara efisien. Pertukaran maksudnya trading tersebut tidak berjalan secara efisien, karena tidak dapat dilakukannya
itu teman-teman, dananya itu tidak bisa dikembalikan ke Hotbit, sementara ini. Nah, sehingga Hotbit harus menangguhkan semua layanan platform. Layanan platform itu kan ada trading ada trading, buy and sell, jadi itu harus ditangguhkan. Jadi lebih detailnya nih teman-teman bisa klik di bagian ini. Oke, nanti kita lihat baca dulu untuk, bahasanya di bawah. Karena penegak hukum tidak terlalu akrab dengan teknologi blockchain, seluruh proses penyelidikan dan pengumpulan bukti dari kasus ini berjalan agak lambat. Kabar baiknya adalah bahwa penegak hukum pada dasarnya telah menerapkan bahwa platform Hotbit dan keempat anggotanya tidak melanggar hukum dalam kasus ini, sehingga keempat orang tersebut dibebaskan, teman. Secara teoritis, Hotbit dapat dibuat ulang, namun kabar buruknya, menurut proses peradilan integratif tersebut, aset yang dibekukan tidak dapat segera dilepaskan, teman. Sehingga tim Hotbit harus terus berbicara dengan penegak hukum tentang pencairan akun domba tersebut. Kami optimis, tetapi waktu pastinya masih belum pasti, teman. Jadi saat ini sekitar 70 jenis aset kripto yang terkait dengan kasus tersebut dibekukan dan tidak dapat ditarik 100%. Tetapi semua aset lainnya baik-baik saja. Seperti namanya asetnya masih tetap berupa token, teman, tapi masih belum bisa dinilai teman, karena dibekukan. Saat ini kami sedang menunjukkan sebagai berikut. Tim Hotbit sedang mencari peluang untuk merger dan akuisisi atau pinjaman. Penawaran kami adalah selama pihak lain dapat memastikan bahwa 100% dari semua dana pengguna dapat ditukarkan, kami dengan senang hati mendiskusikan persyaratan lainnya. Nomor 2, kami ingin menginventarisasi semua aset di Hotbit dan mendiskusikan beberapa rencana untuk membuka kembali platform. Perkiraan paling konservatif adalah kami dapat menjamin bahwa pengguna dapat mulai menarik aset yang tidak terpenuh dalam waktu 2 minggu, teman-teman. Nah, kami melakukan berbagai tinjauan internal untuk menghilangkan bahaya tersembunyi sebanyak mungkin dan menghindari masalah serupa di masa mendatang. Di tahun 2022 ini ada tahun yang tidak biasa. Semua orang sepertinya mengingat pesta besar yang baru saja berakhir dan tiba-tiba beberapa kerajaan besar dikutuk dan menghilang dalam beberapa hari. Tim Hotbit yang awalnya bangga telah menghindari begitu banyak jebakan, tiba-tiba dipukul dengan pukulan yang begitu ironis. Jalan untuk memulai kembali akan segera tiba, dan kami masih memiliki keyakinan yang kuat tentang dunia keajaiban yang terdesentralisasi di depan. Kami akan melakukan yang terbaik, jadi nantikan pengumuman selanjutnya dari kami. Nah, begitu informasi dari tim Hobbit, teman-teman. Di tanggal 8 Agustus nih. Nah, sistemnya Hobbit seperti ini, teman. Nah, itu kita baca dulu untuk yang ini, teman ya. Bagaimanakah dari berita yang ini juga untuk lebih detailnya. Nah, ini ada yang ini kita coba klik sebenarnya seperti apakah berita ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah dari layanan pelanggan Hotbit, teman. Pengumuman penangguhan layanan situs web Hotbit, teman-teman. Nah, ini adalah layanan pelanggan Hotbit yang membaharui situsnya. Nah, sini pengguna Hotbit yang terhormat, kami menyesal memberitahu Anda bahwa Hotbit harus menangguhkan fungsi perdagangan, penyetoran, penarikan, dan pendanaan. Nah, perdagangan, penyetoran, penarikan, pendanaan, waktu yang tepat untuk memulai kembali tidak dapat ditentukan saat ini. Nah, jadi belum bisa dipastikan untuk memulainya. Alasannya adalah bahwa mantan karyawan manajemen teman, yang meninggalkan Hotbit pada bulan April tahun ini terlibat dalam sebuah proyek tahun lalu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip internal Hotbit dan yang Hotbit tidak diketahui. Yang menurut otoritas penegak hukum sekarang diduga melanggar hukum pidana. Jadi sejumlah manajer senior Hotbit telah dipanggil oleh penegak hukum sejak akhir Juli dan membantu penyelidikan. Selanjutnya, penegak hukum telah membukukan sebagian dana Hotbit yang membuat Hotbit tidak dapat berjalan secara normal. Hotbit dan karyawan manajemen Hotbit lainnya tidak terlibat dalam proyek dan tidak mengetahui promosi ilegal yang terlibat dalam proyek. Namun, kami masih secara aktif bekerjasama dengan otoritas penegak hukum dan penyelidikan mereka dan terus berkomunikasi dengan mereka melalui pengacara kami dan mengajukan pembebasan aset yang dibekukan. Aset semua pengguna aman di Hotbit. Hotbit akan melanjutkan layanan normal normal segera setelah aset dicairkan. Nah, berarti keadaannya sekarang masih dibekukan, teman. Semua aset dan data pengguna di Hotbit aman dan benar. Hotbit bekerja keras untuk terus bekerja sama dan menindaklanjuti kemajuan penyelidikan oleh otoritas penegak hukum dan akan mengumumkan hasil penyelidikan segera setelah tersedia. Tentang perawatan aset pengguna di Hotbit selama waktu penangguhan, silakan. Nah, itu untuk perawatannya. Jika ada pengurangan tentang masalah ini, kami akan memberitahu Anda melalui komunitas kami. Nah, ini ada telegramnya, nanti bisa hubungi teman-teman ya. Intinya nanti teman-teman cek saja di sini, di telegramnya seperti ini, dan akan ada informasi yang lebih lanjut, teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari informasi tentang kabar terbaru Hotbit yang kabarnya aset dibekukan karena adanya
manajemen dari senior Hotbit telah melakukan pelanggaran. Dan tentunya di sini kita sebagai investor atau istilahnya sebagai penyimpan aset di Hotbit segera mendapatkan kabar baik tentunya. Tentunya sekian saja, semoga memberikan rasa aman bagi kalian yang meninggalkan asetnya di Hotbit. Sampai jumpa dan semoga ada good news berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. See you!